Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum, wadda keinginan katsirun dari sebagian besar atau kebanyakan orang min ahlil kitab dari ahlil kitab. Lau masdariyatun, lau ini menjadi masdarnya ing yen to lau yaruddunakum, jikalau ingin mengembalikan kamu sekalian orang Yahudi min ba'di imanikum dari setelah imannya orang yang telah iman, yakni yang sudah masuk Islam, kufar ingin mengembalikan kepada kafir. Jadi orang Yahudi Nasrani itu dari kunonya kuno, kalau udah ada orang yang masuk Islam itu inginnya mempengaruhi supaya orang yang masuk Islam itu kembali kepada kafir. Makanya sekarang ini terkenallah namanya misionaris, yakni mempengaruhi orang-orang yang sudah Islam agar keluar dari Islam. Hasadan karena hasud, maf'ulun lah menjadi maf'ul lah, jadi maf'ulnya yaruddunakum tadi, atau bisa juga disebut mahlul li ajlih. Karena keadaannya, ya karena keadaannya tadi. Jadi kalau udah masuk Islam dipengaruhi supaya kafir lagi. Min indi anfusihum, dari sisi diri mereka ahli kitab. Jadi supaya orang yang masuk Islam dipengaruhi karena hasud supaya masuk kafir lagi di hadapan mereka. Ay hamalathum artinya hamalathum artinya mereka membawa mereka alaihi atas yaruddunakum, atas kembalinya ke kafir, angfusahum kepada diri mereka, al khabithata karena mereka itu jelek ya. Hasud itu kan jelek, khabithah itu jelek ya. Pekerjaan yang sehina-hinanya pekerjaan itu namanya hina, sejelek-jeleknya perbuatan itu disebut khabithah. Makanya ada orang ulama yang mengartikan khabithata itu bukan hal yang menjijikkan, tapi setan. Al khabithata itu setan. Karena apa? Setan itu sejijik-jijiknya sejijik-jijiknya makhluk Allah itu ya setan. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Saya minta perlindungan dari sesuatu yang menjijikkan. Makanya ada sebagian ulama yang mengartikan khabithah itu ya setan, iblis. Tapi kalau a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, sejijik-jijiknya makhluk itu ya nggak ada lain ya setan, iblis, itu paling jijik. Ya tentunya kalau di sini ya perbuatan orang Yahudi mempengaruhi orang yang masuk Islam supaya menjadi kafir lagi, itu kan perbuatan yang menjijikkan. Mimba dima dari sesudah mimba dima dari sesuatu tabayana yang telah jelas lahum kepada ahli kitabnya, udah jelas, maksudnya udah jelas, diberikan dalil tanda-tanda bahwa Islam itu benar. Tapi tetap aja mereka mengingkari. Di Taurat, di dalam kitab Taurat, al-haqqu kebenaran. Nah, ini kalau kalian hati-hati kalau membaca Al-Qur'an ya, itu kan ada waqaf jaiz, berhenti yang diperbolehkan, waqaf jaiz, tapi lebih baik dilanjutkan. Itu kan ada tasjidnya. Itu hendaknya kalian hati-hati kalau santri, lahumul haq. Nah, jadi qafnya ada dua ya. Ada dua. Kalau santri harus hati-hati ya. Jangan hak gitu aja masih salah, karena qafnya yang mati itu ada dua. Fi sya'nin nabi, dari sifat-sifat nabi. Nah, di Taurat sudah disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad tentang kebenarannya, tapi mengingkari, yakni dengan cara apa? Mempengaruhi orang yang sudah masuk Islam supaya keluar dari Islam. Fa'fu maka meninggalkan, fa'fu maka tinggalkanlah kamu sekalian anhum dari mereka,
utrukuhum, artinya tinggalkanlah mereka. Fasfahu, tinggalkanlah mereka itu ya orang Yahudi. Fasfahu, dan melengoso sira. Fasfahu, maka berpalinglah. Fasfahu, maka berpalinglah. A'ridu, artinya berpaling. Fala tujazuhum, maka janganlah membalas kamu semuanya. Hatta ta'tiya, sehingga datang. Hatta ta'tiya, sehingga datang, sehingga mendatangkan Allah bi amrihi, dengan perintahnya. Ya, ini nasihatnya dari Allah, ya kamu jangan berpaling. Walaupun dikasih Indomie, walaupun dikasih super mie, minyak goreng, gula dan lain sebagainya oleh orang-orang misionaris yang saat sekarang itu bergentayangan di mana-mana, hendaklah kamu jangan terpengaruh, jangan berpaling. Ini kalau kondisi yang kaitannya dengan zaman sekarang. Jadi ada pondok pesantren Al-Amin di di Kediri. Ya, dulu guru bapak namanya Kiai Anwar Iskandar yang sekarang menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Bapak itu diajak jalan-jalan. Ini loh Kang, saya tunjukin. Ini penggemblengan agama Kristiani yang menggembleng supaya menjadi misionaris. Itu berdampingan, ya terang-terangan berdampingan dengan pesantren Al-Amin. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, ya wallahu alam, Bapak udah lama nggak ke sana. Ya, jadi misionaris itu ya dari dulu sampai sekarang mempengaruhi orang Islam supaya murtad kembali ke agama mereka. Hendaknya kalian jangan terpengaruh dan jangan berpaling sampai Allah mendatangkan perintahnya. Fihim di dalam mereka, minal kitali dari perintah perang. Ya, waktu itu ya kaitannya zaman waktu itu ya perintah perang. Kalau sekarang, kalau mereka ya selain agama kita, kaum Yahudi, Nasrani, ya, dia sayang sama kita, nggak bermusuhan, ya tentunya perang, paham keagamaan. Masing-masing saling mempertahankan agamanya dan menguatkan agamanya masing-masing. Minal kital ini kalau sekarang di Indonesia kan udah nggak nyambung ya, nggak connect lah gitu. Karena kita damai. Nah, beda dengan negara yang perang. Dulu ada di Nagorno-Karabakh, daerah jajahan Soviet, Rusia. Nah, Azerbaijan dan sekitarnya perang dengan Armenia, ya itu kaitannya perang ya perang. Nagorno-Karabakh di sana. Ya, akhirnya merdeka dari orang-orang yang non Islam. Tapi kalau di Indonesia ya jangan perang, kita damai kok. Ya kita saling memperkuat agamanya masing-masing. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas semua sesuatu, qadirun, itu maha kuasa. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah kamu sekalian. Makanya kalau perintah sholat itu mendirikan. Tapi kalau perintah zakat apa? Wa ata az-zakati, datangilah zakat. Kalau mendatangi itu sekali-kali, nggak tiap waktu. Kalau perintah sholat itu aqimus sholah, berdiri dengan tegak, artinya setiap waktu. Luar biasa Allah itu memilihkan bahasanya itu ya sesuai peruntukannya. Kalau zakat itu paling berapa kali sih yang wajib? Ya setahun sekali. Zakat fitrah, zakat mal juga setahun sekali. Makanya dipilihkannya mendatangi. Kalau namanya mendatangi kan sekali-kali, nggak tiap waktu. Tapi kalau mendirikan dengan tegak lurus, berarti harus setiap waktu tegak lurus. Jadi sholat itu harus lurus. Artinya apa? Ya melaksanakan sholat. Makanya pakai kalimat fi'il amarnya aqimus sholat. Wa aqimu, dan dirikanlah dengan tegak kamu semuanya as-sholata sholat, wa atuz zakata. Nah,
Wa atu, dan datangilah kamu sekalian az-zakata, kepada zakat, artinya yang melaksanakan zakat setahun 2 kali, zakat mal sama zakat fitrah. Wama dan sesuatu tuqaddimu yang kamu sekalian telah menyerahkan li anfusikum, kepada diri kamu sendiri, kepada diri kalian sendiri, min khairin, dari kebaikan. Ya, kalian kan udah berserah diri, udah aslama, menyerahkan diri masuk Islam, kebaikan. Ta'atin artinya taat, kasilatin seperti silaturahim, wa sodakotin dan sodako. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, tapi juga taat, artinya ya silaturahim, sodako, serta berbuat kebaikan yang lainnya. Kalau kemarin Bapak udah menjelaskan ya, jadi kalau namanya ada orang pergi haji minta doanya supaya haji mabrur, itu berarti salah kaprah. Ya nggak apa-apa sih mendoakan baik, itu nggak apa-apa, tapi salah kaprah. Haji mabrur itu kan barro ya birru mabruron, birrul walidain. Nah, itu kaitannya, hubungannya antara hubungan manusia dengan manusia. Haji mabrur itu ya nanti kita buktikan setelah pulang haji. Dia ahli zakat enggak, ahli sholat enggak, ahli jamaah enggak, ahli sabar enggak. Nah, kalau menaik ya berarti mabrur. Jadi ke Mekah itu enggak ada kaitannya dengan haji mabrur. Nanti setelah pulang dari Mekah kembali ke negaranya, itu baru kelihatan mabrur enggak. Kalau di Mekah sana ya kaitannya sah enggak hajinya, gitu aja. Kalau memenuhi syarat rukunnya haji ya sah, itu aja udah. Enggak ada di Mekah itu istilah haji mabrur. Makanya ada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang lain-lain. Jadi birrun mabrur itu kaitannya manusia dengan manusia. Kalau kaitannya manusia dengan Allah, kemarin di hadis apa itu? Hadis Arba'in ya, yang kedua. Itu disebutkan ihsan itu dijelaskan ya oleh siapa? Malaikat. Yang menjelaskan malaikat langsung tentang ihsan. Itu kaitannya anta'buda ilallah, yakni ibadah kepada Allah. Jadi kalau ihsan yaitu anta'buda. Sebuah ayat jelas bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi taat, silah namanya silaturahim. Tajiduhu, kamu sekalian akan menemui terhadap sesuatu. Sawabahu, artinya pahalanya Kalau kalian taat, sedekah, silaturahmi, mendirikan sholat, mendatangi zakat, ya nanti akan mendapatkan apa? Sawabahu, pahalanya yang telah kalian kerjakan. Indallahi, di sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima, dengan sesuatu, ta'maluna basir. Nah, ta'maluna bima, dengan sesuatu, ta'maluna maha mengetahui, basirun, dan maha mengetahui. Fayujazikum, dan maka akan membalas kepada kamu sekalian, bihi, dengan amal baik kamu sekalian. Waqalu, dan berkatalah. Waqalu, dan berkatalah mereka. Mereka siapa ini? Yahudi atau Islam? La yadkhula, agar tidak masuk. Waqalu, dan berkatalah mereka orang Islam. La yadkhula, agar tidak masuk al jannata, ke surga. Illa mangkana, Waqalu, dan berkatalah mereka orang kafir. Nah, orang kafir ya Yahudi dan Nasrani, la yadkhula, tidak akan masuk al jannata, ke surga, illa man, kecuali orang kana, yang ada siapa, man hudan, itu Yahudi. Itu jadi orang Yahudi ya sama aja. Jadi mereka berkata, orang kafir itu entah Yahudi entah Nasrani sama saja. Kalau orang Yahudi yang berkata, mereka semua itu tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Jam'un, sebagai bentuk jamak. Hudan ini bentuk jamak dari haidin.
bentuk mufradnya lafal haidin. Ini. Au nasoro atau nasoro. Kalau yang berkata Yahudi ya orang Nasrani sama orang Islam, orang musyrik nggak akan masuk surga. Begitu juga kalau yang berkata orang Nasrani, orang Yahudi, orang Islam, orang musyrik itu tidak akan masuk surga. Saling mengklaim diri kelompok mereka lah yang akan masuk surga. Qala berkata zalika yang demikian itu Yahudil Madinati, yang berkata itu siapa? Yahudil Madinati, yakni Yahudi Madinah, wan Nasoro dan orang Nasrani Madinah, Najroni dan kaum Najron, orang Persia juga ada, bangsa Persia, kaum Najron. Lama tanah zoru tatkalanya berdebat nih orang Nasrani, Najron, Yahudi, musyrik juga Islam. Pokoknya yang masuk Islam kelompokku, mereka juga sama. Yang masuk kelompokku, yang lain yang masuk juga kelompokku, termasuk orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik? Kalau Yahudi, Nasrani itu bukan musyrik. Dia punya Tuhan. Sama Tuhannya Allah. Hanya yang membedakan kan Bapak udah sebutkan ya. Kalau Yahudi itu Uzair itu sebagai anak Tuhan, anak Allah. Uzair itu Nabi Uzair. Kalau Nasrani Nabi Isa anak Allah. Maryam istri Allah kan gitu. Kalau Islam kan lain. Tapi kalau musyrik itu tidak mengakui adanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada berdebat tanadoro, munadoroh itu latihan berdebat. Jadi debat itu memang diperintahkan dalam agama, di Quran disebutkan wajad dilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kalian berdebat dengan baik. Untuk apa? Ya untuk membahas. Kemarin tuh bahas itu di mana itu? Bahas. Kemarin kalau nggak salah di taklim ya. Bahas masalah itu, berdebatlah dengan baik, itu perintah Quran. Jadi orang berdebat itu ya dianjurkan, tapi termasuk yang tidak disukai oleh Allah. Kalau terlalu banyak berdebat menyebabkan perpecahan. Tapi kalau kita tidak berdebat, kalau ada masalah nanti tidak terpecahkan. Jadi kalau perlu aja berdebat itu. Makanya santri itu ya latihan munadoroh. Munadoroh itu apa? Ya berdebat. Nah, kalau misalkan ada ayam jago, pernah kan Bapak sebutkan, ketabrak motor belum mati disembelih, itu hukumnya halal atau haram? Buka dalilnya, ya bukan hanya kalian mendengarkan dari Bapak, buka dalilnya. Nanti bermacam-macam pendapat, ada yang berpendapat halal, ada yang berpendapat haram. Kenapa? Dua-duanya ada dasarnya. Kepiting itu halal atau haram? Haram. Nah, itu kalian berdebat, buka dalilnya. Ulama-ulama berpendapat ya masing-masing dengan argumennya sendiri-sendiri. Kalau Mbah Mun, Kiai Maimun Jubair itu tetap haram, mau yang gede haram, yang kecil haram. Tapi ada yang berpendapat ulama yang lain, kalau yang gede halal karena dagingnya banyak. Kalau yang kecil haram. Keyup itu kan sama dengan kepiting. Loh. Keyup itu halal atau haram? Itu semua ulama sepakat haram karena nggak ada dagingnya. Keyup sama kepiting kan sama, itu berdebat. Jadi kalau kalian menghalalkan ada tahu dalilnya, kalau mengharamkan juga tahu dalilnya. Kalau Pak pakai gimana ya? Kalau dagingnya banyak halal itu aja. Jadi kepiting haram, kalau keyup haram gitu aja. Ya, dalilnya kan macam-macam ya, karena barang subhat ya, barang subhat yang nggak jelas nasnya itu nggak ada secara letter. Tanya ya, kalau konsisten ya kepiting pun haram. Kalau kalian ikut yang Mbah Mun konsisten, kepiting pun haram. Karena keyup juga haram. Ya. Gitu. Ya, tapi tahu dalilnya, tidak taklid buta. Hendaklah kalian berdebat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya apa? Munadoroh itu orang yang berdebat. Baina yadain Nabi di depan Nabi. Orang
Yahudi, Nasrani, Najran, Islam, musyrik berdebat di depan Nabi. Di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qolal yahudu, artinya qala berkata al yahudu, orang Yahudi, la yadkhuluha, tidak akan masuk kepada surga ilal Yahuda kecuali orang Yahudi. Wa qala Nasara, dan berkata orang Nasrani, la yadkhulaha, tidak akan masuk surga Dhamir ha ini kembalinya ke surga. Ilan Nasoro, kecuali orang Nasrani. Tilka, yang demikian itu kaulatun, perdebatan. Tilka ya perdebatan itu, kaulatun artinya ya perdebatan tadi. Amaniyuhum syahwatuhum. Amaniyuhum itu pengharapan mereka, syahwatuhum artinya keinginan mereka, al batilatu, yang batil, ya itu angan-angan mereka ya, angan-angan orang Yahudi, Nasrani, musyrik, Najran. Hakikatnya yang benar ini debatnya di depan Nabi, ini debatnya di depan Nabi. Makanya kalau ada orang yang berdebat di depan kiai, di depan orang tuanya, ya enggak, kita jangan muskil. Di depan Nabi aja berani, apalagi hanya di depan kiai. Jadi banyak. Kemarin Bapak udah cerita ya, muridnya Hasan Al-Basri itu yang namanya Wasil bin Atha Al-Mu'tazilah. Gurunya aja masih hidup, dia sudah punya paham tersendiri yang ingkar terhadap gurunya. Itu Mu'tazilah Al-Mazhum Al-Ghazal yang hidup tahun berapa? Kurang lebih ya tahun 130 sampai 170 Hijriah, yang mengatakan Wasil bin Atha itu yang kemarin Bapak udah jelaskan bahwa orang Islam yang berbuat dosa besar itu dihukumi apa? Dihukumi bukan kayak itu kan Murjiah itu terletak di antara surga dan neraka. Disebut Islam yang enggak, kafir juga enggak. Masuk neraka juga enggak, masuk surga juga enggak. Padahal kalau Ahlussunnah wal Jamaah, Hasan Al-Basri gurunya itu ya orang Islam itu kalau dosa besar ya masuk neraka lama. Setelah disucikan menurut mazhab Hanafi, sekian puluh tahun, ribu tahun baru masuk surga. Gurunya aja masih hidup, dia mengada-ada bid'ah bahwa dia nanti akan tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Itu udah kunanya kuno ya. Debat di depan gurunya, nah udah biasa. Hanya guru, ini di depan Nabi malah, di depan Nabi. Ya kalau mau debat ya harus ada forum tersendiri. Misalkan Bapak pas ngaji gini berpendapat menurut mazhab ya kalau ketemu jangan didebat. Ya, debatnya apa? Ngaji dijawab dengan ngaji. Kalau buku dijawab dengan buku, itu yang levelnya sama. Ya, kalau kalian nggak setuju dengan pendapat si A di buku ya kalian jawab dengan mengarang buku. Jangan dijawab dengan debat, itu namanya nggak level. Ngaji dengan ngaji, buku dengan buku. Ya, itu harusnya selevel. Itu aturan munadharah, aturan debat itu. Kalau ngaji ya jangan ngaji lagi, nanti kalian jawab. Jangan kalian mendebat Bapak, nggak setuju Pak Fakih, saya pendapat Pak Fakih melalui ngajinya, itu nggak benar. Ya kalian ngaji ya mendebat pendapat Bapak waktu ngaji, itu yang selevel. Jadi munadharah itu ada tata keramanya. Ya, ada tata keramanya. Kalau ngaji dijawab pas waktu ngaji. Jangan pas ngaji dijawabnya nanti ketemu di jalan atau ketemu di mana dijawab, saya nggak setuju pendapat Anda waktu ngaji itu. Berarti tidak benar. Ngaji ya ngaji, di buku dijawab dengan buku lagi. Jadi orang dulu itu begitu ya. Guru dengan murid itu biasa debat itu. Tapi guru mengarang kitab, pendapatnya dijawab lagi oleh muridnya yang nggak sependapat, dijawabnya Jadi levelnya itu sama. Itu namanya munadharah. Ya kalau nanti debat nggak diatur ya sembarangan ya nggak terkontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah lahum kepada mereka. Kul katakanlah lahum
kepada mereka orang Yahudi. Hatu pada datangkanlah kamu sekalian burhanakum dalil hujjatakum dalil-dalil. Kul katakanlah wahai Yahudi Nasrani ya, dan lain-lain tadi ya, yang berdebat tadi, lahum kepada mereka Yahudi Nasrani dan yang lainnya, datangkanlah kamu sekalian burhanakum dalil-dalil kamu sekalian, hujjatakum artinya hujjah kamu sekalian, ala zalika atas yang demikian itu kamu di dalam berdebat. Datangkanlah dalil, mana di Taurat datangkan, mana di Injil datangkan, kan gitu kata Allah gitu. Kan sudah jelas di Taurat dan Injil itu kalau kalian nurut nggak kamu robah sebetulnya udah bener. Mana datangkannya? In kuntum jika kamu sekalian ada sodikina termasuk orang yang membenarkan kepada Allah. Di Taurat sudah benar, di Injil sudah benar, tapi kamu ingkari. Coba dalilnya mana? Kamu ngomong itu dalilnya mana? Di Taurat nggak gitu, mana? Buka Tauratmu kan gitu, kata Allah melalui Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu ya gitu. Nah, sekarang seperti di Palestina itu ya udah mulai kemarin pemimpin Hamas itu sudah dibunuh. Ya kita berdoa aja semoga tidak terjadi perang yang sangat besar. Imam Khomeini, pemimpin tertinggi Iran, sudah memberikan instruksi perang terhadap perintahnya pada panglima perang Iran, serang langsung Israel. Serang langsung ke Israel. Turki sudah memerintahkan akan saya serang, siap-siap tentaraku, serang itu Israel langsung. Jadi perang dunia ketiga itu sudah diambang pintu. Ya, mudah-mudahan kalian ya sekali-kali berdoa. Pas tengah malam Fatihah sekali aja. Kalau pas kalian ikhlas itu insya Allah ya salah satu di antara kalian itu jangan sampai terjadi perang dunia ketiga ini terjadi. Karena apa ya, kalau yang tahu persis itu miris. Kemarin aja di Gaza itu antara tentara Al-Quds, antara fraksi yang berbeda ada udah saling serang. Sama-sama tentara Islam. Sama-sama tentara Islam sudah saling serang. Ya, jadi sedih ya. Di Gaza itu kalau orang yang tahu ilmunya, tahu persis sejarahnya itu sedih. Begitu ditinggalkan Israel itu aja antara faksi Islam udah saling serang. Terbukti omongan Bapak baru 3 hari yang lalu itu udah saling serang. Faksi-faksi yang sesama Islam udah saling serang. Sedih, menyedihkan lah orang Islam itu menyedih. Beruntung di Indonesia. Tapi kalian jangan juga terlalu terpaku di Palestina. Wah, orang tetangga sebelah itu, waduh, itu Palestina itu gimana? Ya, buktinya baru kemarin, sesama faksi Islam saling serang, komandannya ditahan, anak buahnya genting nyerang. Ya, di Gaza belum ditinggal Israel, apalagi Israel sudah nggak menyerang. Ya udah, memang begitulah Islam itu. Kalau aliran keras itu ya begitu. Aliran keras tetangga sebelah itu sedikit-sedikit Allahu Akbar, siap perang. Gitu. Belum ditinggalkan Israel, sudah saling serang. Ya alhamdulillah kalau kita kan Muhammadiyah dengan NU rukun, dengan Mata'ul Anwar rukun, dengan Wahabi rukun, dengan FPI rukun. Ya, dengan FPI rukun, kita rukun di Indonesia itu. Kalau di Palestina itu ya sesama faksi Islam aja masih kondisi diserang Israel, sudah saling serang. Apalagi kalau nanti tentara Indonesia menjaga perdamaian di sana, itu Bapak nggak bisa membayangkan apa yang terjadi. Ya, kalau orang taunya sepotong-sepotong ya, sepotong-sepotong ya bela itu Palestina. Kalau Bapak itu ya kalau ditanya perlu nggak Palestina dibela? Itu kalau Bapak itu mending nggak jawab, mending tidak menjawab, karena tahu persis siapa yang ada di Palestina, terutama di jalur Gaza. Tahu persis, Bapak itu tahu. Faksi-faksi itu kalau Bapak suruh nyeritain itu tahu semua. Ini saling berperang semua, saling cari pengaruh. Ya kalau nanti dijaga Indonesia mengirimkan tentara misalnya perdamaian, Israel udah nggak menduduki Gaza. Yakin Bapak itu saling serang mereka itu.
saling serang. Karena Bapak udah meyakini. Tapi kalau berpendapat gitu ya, untung kan Bapak pendapat Bapak tidak banyak yang mendengar, lebih banyak keluarga. Oh itu kalau itu seperti Dr. Ar-Razi Hasim itu pendapatnya persis sama dengan Bapak, itu langsung dihakimi bahwa Dr. Ar-Razi Hasim itu tidak pro Islam. Padahal pendapat Bapak itu persis sama dengan pendapatnya Dr. Ar-Razi Hasim. Karena ya bodoh-bodohnya Bapak itu tahu siapa yang ada di faksi-faksi yang ada di Palestina. Baru 2 hari yang lalu itu Komandan Artarem itu salah satu faksi itu ditahan oleh Al-Quds, anak buahnya nyerang. Akhirnya apa? Terjadi tembak-tembakan antara faksi Islam yang terjadi di jalur Gaza. Ya, udah menyedihkan, apalagi nanti kalau udah aman. Ya, mudah-mudahan aja Iran nggak nyerang ke Israel, Turki nggak menyerang ke Israel. Karena Amerika sudah menyatakan Turki Iran menyerang ke Israel tidak tinggal diam. Artinya apa? Terjadilah perang dunia. Ini udah sebentar lagi perang dunia ini. Sebentar lagi perang dunia. Ya, kalian berdoa ya supaya di antara kita ya memunajat pada Allah bisi-bisi sewaktu sholat tahajud, ya Allah jangan sampai terjadi perang dunia. Ya, orang Islam terlindungi gitu aja. Nah, kalau mikirin Palestina itu udah pusing lah, udah pusing. Kalau orang tahu persis siapa yang ada di Palestina itu pusing. Ya, dari kunanya kuno. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi in kuntum shodiqin. Fihi yang demikian itu. Jadi kelompoknya kuno itu saling membenarkan bahwa kelompok kita itu paling benar. Tapi kalau Bapak enggak. Ya mana yang benar itu yang dibela. Ya walaupun Bapak itu ya Muhammadinu, kalau Bapak itu Muhammadinu. Bapak dulu Muhammadiyah, simbolnya ibunya Bapak itu NU ya, Muhammadinu. Ya kalau yang benar NU ya bela NU gitu. Nah, kalau Muhammadiyah ya benar Muhammadiyah. Ya kadang-kadang bingung ya. Dulu awal-awalnya itu pimpinan Muhammadiyah mengelola tambang, tapi ujung-ujungnya menerima juga. Akhirnya tokoh Muhammadiyah yang lain mencela. Ya itulah. Sama-sama tokoh Dugdeng Muhammadiyah akhirnya saling mencela. Kalau NU langsung menerima, ini kelola ditawari oleh pemerintah tambang NU. Kalau NU langsung menerima. Awalnya Muhammadiyah nolak, sekarang menerima. Akhirnya sama-sama tokoh Dugdeng Muhammadiyah sekarang saling mencela. Ya itulah dunia. Baru seminggu yang lalu ya, yang terhormat Pak Muhammad Amin Rais mencela, ngajak sidang tanwir, ya semacam-macam ya itulah. Haidar Ali, Haidar Nasir menerima, ya diemin aja ya, setuju, biarin aja. Ya nanti kalau menolak ini tambang, nanti kalau diberikan ke orang Nasrani atau Kristen, nanti umat Islam protes lagi. Yo terima aja, perbaiki yang kurang baik, gitu aja udah. Tambang dikasih tambang kok nolak, itu potensi untuk pengembangan umat. Nah, nanti kalau kita nolak diberikan kepada Yahudi atau Nasrani atau yang lain, protes lagi. Ya itulah. Protes lagi, dia punya Indonesia, kita ikut memiliki, ya nggak apa-apa. Kalau Bapak mendukung, terima aja orang Muhammadiyah, orang NU, terima saja. Kalau yang nolak itu berarti kayak kita justru tanda tanya, jangan-jangan bukan orang Indonesia. Ya termasuk yang Habib ya tadinya Bapak nggak ikut terlibat, kemarin Bapak diundang di pembahasan masalah Habib, akhirnya Bapak ikut itu ya ikut. Ya ikut mulai menyerang gitu. Karena apa? Terbukti di Tegal itu pendiri NU itu mulai disisipkan yang orang yang bukan pendiri NU. Oleh siapa? Oleh tokoh Habib. Nah, yang gitu-gitu ya. Ya Habib kalau yang baik kita wajib hormat, apalagi beliau itu anak turun Nabi. Nah, tapi kalau walaupun anak turun Nabi dia mulai melenceng ya harus kita tentang. Masa jauh panggang dari api, katanya bapak mereka itu juga pendiri NU, disisipkanlah di ajaran sekolah lingkungan
Salafiyahnya NU. Untung ketua PBNU cepat tanggap, tarik semua buku. Bapak baru mau tadinya, ya itulah urusan orang besar lah, Bapak itu kan orang kecil dan nggak pengen Bapak itu menjadi terkenal. Tapi kemarin ya dengan terpaksa mendatangi, ikut Bajul Masail, masalah buku yang mulai disisipkan yang bukan tokoh NU dimasukkan menjadi pendiri NU. Jadi tambah besar. Baru Bapak turun gunung. Ya, Bapak turun gunung, mereka kemarin beberapa hari yang lalu diundang ya di lingkungan banyak pesantren, tokoh-tokoh pesantren di Bandung Timur kumpul membahas masalah habaib yang sekarang ini. Habaib yang sekarang ini yang disinyalir sudah mulai menyeleweng. Disinyalir sudah banyak yang menyeleweng. Tapi ya kalau Bapak nggak terlampau inilah ya. Ya Islam itu kan profesional. Islam itu profesional. Itu siapa namanya? Bilal itu kan bukan orang Arab, orang Afrika. Tapi suaranya terbaik, makhrajnya bagus, ya suruh jadi muadzin. Ya, Salman Al-Farisi orang Persia. Diangkat jadi tokoh orang Persia ya karena keilmuannya. Nah, Islam itu kan mengajarkan profesional ya. Ungzur maqala wala tangdur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, baru kemarin Bapak turun. Tapi Bapak belum berani menyebut nama. Pokoknya Habib yang mulai melenceng, Bapak akan serang. Akan saya serang. Nah, itu udah Bapak deklarkan. Itu juga kemarin alhamdulillah disambut oleh kiai-kiai ya, karena kebanyakan kiai-kiai di Bandung Timur itu kan muda-muda. Bapak yang paling tua. Jadi omongan Bapak itu didengar. Ya. Hanya Bapak belum memperkenalkan diri bahwa Bapak juga mengasuh santri. Ya, belum ada yang tahu Bapak ngasih kitab kuning aja. Belum ada yang tahu, taunya bisa aja. Karena diminta ngajar santri beliau-beliau itu Bapak belum bersedia. Belum bersedia. Nah, kalau Bapak turun gunung ya insya Allah jadi kiai terkenal. Tapi jadi kiai terkenal itu juga nanti hisabnya itu luar biasa. Bapak takut. Ya gini-gini aja lah, gini-gini aja ya. Nih, Bapak mulai serang itu deklarkan. Pokoknya habaib, siapapun yang dengar ya ini udah, yang pendengar Bapak ini kan udah banyak sekali, ini udah 300 lebih loh. Muhibin Bapak itu ya, gini-gini ya dengan santri yang sedikit itu udah 300 lebih. Bapak akan datangi, siap bersedia. Siapapun pengasuh pesantren yang kewalahan menghadapi habaib nanti berhadapan dengan seorang kiai kecil yang namanya Faqihuddin bin Bahran bin Zaid. Bapak deklarkan itu kemarin, nggak macam-macam Bapak itu. Kalau udah turun gunung ya, dulu aja Profesor Dr. Salim Al-Bajri yang di Cirebon Bapak hadapi kok. Nah, apalagi yang kiai cemen ngaji kitab kuning aja balelo. Karena apa? Udah terlalu nyaman di samping habaib yang ini, yang menyelewengkan bab nasab itu, bab nasab yang memframing bahwa yang mengislamkan Indonesia itu ya para habaib. Itu salah besar. Yang mengislamkan orang Indonesia itu ya Wali Songo, Wali 9. Ya, habaib itu ya hanya membantu. Hati-hati ya, para habaib. Kalian orang yang khususnya Bani Alawi ya, kalian orang Hadramaut. Ya, Faqihuddin bin Bahran bin Zaid ini adalah asli anak bangsa Indonesia. Tidak menutup kemungkinan saya juga keturunan Nabi kalau tahu silsilahnya. Tapi apa artinya silsilah? Ya, apa arti nasab? Ya. Nah, Bapak itu nggak ambil pusing ya, nasabnya siapa nggak ambil pusing ya. Yang penting Bapak itu dilahirkan dari Bapak yang namanya Kiai Bahran gitu aja. Nasabnya itu apa kalau Nabi? Nasab Nabi. Semuanya nasabnya kan kita ke Nabi Nuh ya. Nah, tapi kan yang kafirun juga banyak, yang musyrikun juga banyak. Jadi hati-hati. Udah diteliti. Sekarang kalau dulu ya Habib Rizik itu mendeklarkan itu kalau perlu dites DNA. Sekarang apa? Berbalik arah, tes DNA haram. Nah, itu kan udah main jelek. Ya kalau ajarannya, kalau beliau baca kitab kita hormati. Tapi pendapat yang kayak gini wajib kita tentang. Dulu ya,
Sama aja ada di YouTube itu ada yang dulu-dulu siapa? Saya itu cucu Nabi asli, boleh dites DNA. Sekarang ditantang tes DNA dihukumi haram. Ya. Nah, itu hati-hati. Kalau orang kecil kayak Bapak ini udah mulai bangkit. Nah, itu ya hati-hati. Lalu dulu orang-orang gede kan kecil-kecil itu bangkit. Enggak apa-apa. Jadi hujjah. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi yang demikian itu hujjah. Ya, buktinya mana? Makanya Bapak masuk ke sana. Bala akan tetapi yadkhulul jannata masuk surga. Wairuhum selain mereka semua orang Yahudi, Nasrani, musyrikin. Siapa yang masuk surga? Man orang aslama yang berserah diri kepada wajhahu, kepada zatnya, man lillahi kepada Allah. Aslama ini orang yang menyerahkan diri. Aslama yuslimu islaman orang yang beragama Islam. Aslama yuslimu islaman. Ai ingkoda artinya ikut li amrihi atas perintahnya Allah. Wa khusul wajhu dan istimewahnya wajahnya Allah. Wajahnya Allah itu ya zatnya Allah. Li'annahu karena zatnya Allah. Karena wa khusul wajhu kenapa wajahnya Allah. Wajhu lillah ya, dalam Quran itu Allah menyebutkan dirinya sendiri itu dengan wajahnya. Wa khusul wajhu adapun mengkhususkan menyebut wajhu lillah tadi li'annahu karena wajah asrofa itu yang paling mulia al-a'dha'i anggota badan fa wairuhu maka yang lainnya ula itu hanya utama. Makanya Allah itu kadang-kadang menyebut zat dirinya itu dengan wajah. Wajhu lillah karena wajah ini anggota badan yang paling utama. Jadi banyak di tempat kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, di sini juga man aslama wajhahu lillah. Jadi Allah itu menyebut dirinya, zat dirinya itu dengan wajah. Jadi kalau kita menyebutkan seseorang itu enggak harus semuanya. Wajahnya ulama Syiah itu luar biasa. Ya artinya ulama Syiah itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa dan adapun dia man muhsinun orang yang baik, muwahhidun artinya mengesahkan Allah, artinya percaya kepada Allah. Falahu maka terhadap man ajruhu mendapatkan pahala man inda rabbih di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Ai sawabun artinya pahala amalihi amalan perbuatannya man al jannatu berupa surga wala khaufun dan tidak ada rasa khawatir alaihim atas mereka orang yang aslama tadi walahum artinya orang Islam walahum dan tidaklah mereka orang Islam yahzanuna merasa sedih. Kalau orang Islam itu tidak ada rasa khawatir, tidak akan ada rasa sedih apapun yang terjadi pada diri orang Islam. Makanya kalau Bapak orang Islam ya, kalau orang Islam ya ikhtiar aja doa, ikhtiar di Palestina kayak keadaannya kayak apapun itu enggak khawatir, enggak sedih. Karena apa? Allah telah berjanji la tahzan innallaha ma'ana ya. Wala khaufun wala tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ya biarin aja, biar diurus Allah aja. Yang penting kita ikhtiar supaya orang Islam di Palestina terlindungi. Ya kalau kita nggak bisa apa-apa ya serahkan kepada Allah. Tawakal. La tahzan, la khaufun. Nanti Allah yang akan mengatasi. Jadi hakikatnya Islam itu ya Allah yang mengatasi, bukan kita. Yang menjaga ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fil akhirati di akhirat nanti. Jadi nggak khawatir, nggak takut kalau udah orang Islam itu. Ya artinya apa? Ya harus beramal baik, beramal soleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa menit? 40 menitan. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan.